الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Shadaqallahul Azim. Terjemahan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Pada ayat ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, yaitu amanu, di mana panggilannya ini dalam rangka melarang orang-orang yang beriman itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi, dalam ayat ini terdapat larangan-larangan Allah. Larangan yang pertama adalah banyak sangkaan atau ijtanibu katsiran minaz zonni. Nah, jauhilah banyak-banyak dari prasangka. Orang yang beriman dilarang banyak berprasangka terhadap orang lain. Di sini dipakai kata ijtanibu, jauhi, yang bermakna belum berprasangka, tapi satu perintah untuk menjauhi prasangka. Nah, diperintahkan menjauhi karena ketika seseorang sudah dekat dengan dia belum berprasangka, kemudian dia akan sulit untuk berprasangka karena prasangka itu seperti magnet. Nah, sesungguhnya berprasangka itu sebagian dari dosa. Kemudian larangan yang kedua pada 12 ini adalah wajasasu. Allah melarang orang beriman untuk mencari kesalahan orang lain. Akibat dari ini ia bisa membawa sebab mengetahui orang lain sangat mudah untuk dibelokkan oleh setan untuk memanfaatkan kesalahan orang lain itu untuk berbuat zalim terhadapnya. Nah, oleh karena itu dilarang untuk mencari kesalahan orang lain. Kemudian larangan yang ketiga yaitu wala yaktab, yaitu mengumpat atau ghibah. Nah, ghibah atau mengumpat itu membicarakan keadaan yang lain, keadaan orang lain, terutama hal-hal buruk. Kemungkinan orang yang dibicarakan itu suka sekalipun yang dibicarakan itu adalah hal yang benar. Nah, ghibah ini membicarakan orang yang di belakangnya dan kemudian disebar-sebarkan yang itu bisa mendatangkan kerugian bagi dia. Nah, jadi tidak dibenarkan jikalaupun hal yang dibicarakan itu memang ada pada dirinya. Bukan berarti bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, sebenarnya boleh saja membicarakan orang lain di belakangnya, hanya saja harus ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya, ketika akan mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin, pasti tentu dikaji dulu di mana kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu hanya sebatas dia layak atau tidaknya untuk jadi pemimpin. Nah, itu boleh dibicarakan. Nah, kemudian beda fitnah dengan ghibah adalah mereka sama-sama dibicarakan di belakang. Fitnah ini adalah sesuatu yang tidak ada pada orang yang dibicarakan atau hal yang dibuat. Kemudian ghibah
itu dia kesannya memang ada orang yang dibicarakan, atau itu kebalikan dari fitnah tadi. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan, apakah kamu mau makan daging saudaramu yang sudah mati atau bangkai. Artinya perbuatan-perbuatan dosa ini seperti tadi, itu sama halnya dengan orang yang makan daging bangkai saudara yang sudah mati, seperti memakan bangkai saudara yang sudah mati. Dan kata selanjutnya Allah mengatakan, apakah itumu, pasti kamu tidak mau. Nah, oleh karena itu, janganlah kamu suka menggibah atau mengumpat orang yang di belakangnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-13 Allah ingin tegaskan tentang penciptaan manusia itu sebenarnya dari asal sama, yakni seorang laki-laki yaitu Nabi Adam, dan seorang perempuan yaitu Hawa. Dan kemudian Allah menyebutkan yang berkalimal. Jadi ini membenarkan untuk tidak menjadikan keragaman manusia itu untuk saling mengacukan. Nah, karena semua itu agar kamu saling mengenal silaturahmi satu sama lain. Nah, jadi keragaman itu bukanlah alasan untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia itu adalah orang yang berta'aruf. Nah, berta'aruf, bertakwah, dan bukan orang yang sombong karena keberagaman itu. Nah, jadi apakah karena bangsanya, sukunya, atau negerinya, atau pendidikan, atau bahkan pekerjaannya yang merasa dirinya lebih baik, yang membuat dia tidak mau hidup bersama orang lain dan tidak saling menolong. Oleh karena itu Allah mengatakan, baik-baik kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi Allah menegaskan, bertakwalah, ta'aruflah, walau ta'aruf kamu itu tidak diterima baik oleh orang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui itu semua. Dari kedua ayat Al-Hujurat ini, maka dapat disimpulkan pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini adalah ayat ini berbicara tentang pendidikan Allah, di mana Allah itu memiliki cara tertentu untuk mendidik manusia. Didikannya antara lain larangan untuk menjauhkan akhlak buruk dan perintah untuk memperbanyak akhlak baik. Misalnya, menjauhi akhlak yang buruk itu seperti jauh dari sangkaan, tajassasu tadi, dan gibah. Nah, dan contoh memperbanyak akhlak baik itu seperti bertakwa, karena dari takwa itu menjadikan manusia terbaik yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh di dalam jilid ke-7 di halaman 487. Jadi dalam tafsir itu, pertama di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan, yang tidak pada tempatnya. Nah, karena sebagian dari prasangka itu murni menjadi perbuatan dosa. Oleh karena itu, jauhilah banyak berprasangka sebagai suatu kewaspadaan. Kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berkata, "Janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukminmu kecuali dengan prasangka yang baik. Sedang engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan." Abu Abdillah bin Majah meriwayatkan Abdul Qasim bin Abi Damron Nader bin Muhammad bin Sulaiman al-Habsyi memberitahu kami, ayahku memberitahu kami, Abdullah bin Abi Qais al-Nadari memberitahu kami dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah seraya berucap, sungguh indah dirimu, sangat harum aramamu, dan sungguh agung dirimu, dan agung pula kehormatanmu. Demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kemuliaan seorang
mukmin sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta dan darahnya dari dirimu, wahai Ka'bah, dan ia tidak berprasangka melainkan prasangka baik. Hadis di atas diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah. Kemudian Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas, ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan pula saling membelakangi, saling membenci dan saling dengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak dibolehkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi dan disohihkannya dari hadis Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Daizin juru tulis Uqbah, ia bercerita, aku pernah mengatakan kepada Uqbah, sesungguhnya kami mempunyai beberapa orang tetangga yang meminum khamar, dan aku memberi isyarat kepada mereka, dan mereka pun menerimanya. Maka Uqbah berkata, jangan lakukan itu, tetapi nasihati dan kecamlah mereka. Lalu ia pun melakukan hal tersebut. Namun, mereka tidak juga menghentikan perbuatan itu. Kemudian Dajjin mendatanginya dan berkata, sesungguhnya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tidak juga menghentikannya. Dan sesungguhnya aku telah memberikan persyaratan kepada mereka, lalu mereka menerimanya. Maka Uqbah berkata kepadanya, celaka engkau, jangan lakukan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aurat orang mukmin, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seorang mayat anak kecil yang dibunuh dari dalam kuburnya. Uh, hadis senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dari hadis Al-Laits bin Sa'ad dengan lafaz sungguhnya jika kami mengintai aurat orang lain, berarti kami telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud sendiri dari hadis Ats-Tsauri. Kemudian firman-Nya yang di surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Maksudnya atas sebagian kalian. Nah, kata tajassasu lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Dan dari kata itu muncul kata jasus atau mata-mata. Sedangkan kata tajassu seringkali digunakan pada hal yang baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Yakub, di mana ia berkata, wahai anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 87. Nah, terkadang kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencari-cari keburukan dan memintai kesalahan orang lain. Janganlah saling membenci dan juga saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Al-Auza'i mengatakan kata tajassus berarti mencari-cari sesuatu, sedangkan tajassus berarti mencuri dengar terhadap pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak menyukai hal tersebut, atau mendengarkan dari balik pintu-pintu mereka. Kemudian ada pula
itu yang berarti memutuskan hubungan. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Dan firman Allah Ta'ala, wala yang artinya dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, pada potongan ayat tersebut terdapat larangan berbuat gibah. Rasulullah SAW menafsirkan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ia bercerita, ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah gibah itu?" Beliau menjawab, "Engkau menceritakan perihal saudaramu yang tidak disukainya dan kemudian ditanyakan lagi, bagaimana bila keadaan saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bila keadaan saudaramu itu sesuai dengan yang engkau katakan, maka itulah gibah terhadapnya. Dan jika padanya tidak terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah berbohong." Nah, hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Qutaibah, dari Ad-Darawurdi. At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan atau hasan sahih. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, Masruq, Qatadah, Abu Ishaq, dan Muawiyah bin Qurrah. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, ia bercerita, "Pernah kukatakan kepada Nabi, cukuplah bagimu Sofia itu seperti demikian." Yang dimaksudkan oleh Aisyah di sini bahwa Sofia itu seorang wanita yang pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat yang buruk. Seandainya dicampurkan dengan air laut, niscaya akan tercampur semuanya, yaitu menjadi busuk." Nah, lebih lanjut Aisyah berkata, lalu ku ceritakan tentang seseorang kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Aku tidak suka menceritakan seseorang, sedangkan aku sendiri begini dan begitu." Nah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Yahya Al-Qahtan, Abdurrahman bin Mahdi, dan Waqi'. Yang ketiganya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan sahih. Nah, menurut kesepakatan, ghibah merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak ada pengecualian dalam hal itu, kecuali jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, seperti misalnya dalam hal jar, yaitu menilai cacat dalam masalah hadis, atau ta'dil, yaitu menilai baik atau peninjauan kembali dalam masalah hadis. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah ketika ada seorang jahat yang meminta izin kepada beliau, berikanlah oleh kalian izin kepadanya. Ia adalah seburuk-buruk teman kabilah. Kemudian selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Artinya, sebagaimana kalian membenci hal ini secara naluriah, maka kalian pun harus membencinya berdasarkan syariat. Karena hukumannya lebih keras dari hanya sekedar melakukannya, itu mandangnya. Dan itu merupakan upaya menjauhkan diri dari perbuatan tersebut dan bersikap terhadapnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tentang orang yang mengambil kembali apa yang telah diberikan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dalam segala perintah dan larangannya yang diberikan kepada kalian. Jadikanlah ia sebagai pengawas kalian dalam hal itu dan takutlah kepadanya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya dan Maha Penyayang bagi orang-orang yang kembali dan bersandar kepadanya. Jumhur ulama mengatakan jalan taubat yang harus ditempuh orang yang berbuat dari ghibah adalah dengan melepaskan diri darinya dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya kembali.
Kemudian selanjutnya di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya yaitu Adam dan Hawa. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa, yaitu kata tasumban berbangsa-bangsa yaitu lebih umum daripada kata bersuku-suku. Dan setelah kata bersuku-suku ini berurutan tatanan lain seperti al-afkhad, amair, dan lain-lainnya. Ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan su'ub adalah penduduk negeri-negeri lain, sedangkan qabail adalah penduduk Arab. Sebagaimana asbatu yang dimaksudkan sebagai penduduk Bani Israel. Dan mengenai hal ini telah saya ringkas dalam mukadimah tersendiri yang saya kumpulkan dari kitab Asy-Syabab karya Abu Umar bin Abdil Bar. Jadi dari kitab Al-Qasdu wal Umam fi Ma'rifati Ansabil Arab wal Ajam. Dengan demikian, dalam hal kemuliaan seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja, kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasulullah. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama dalam sisi kemanusiaan. Itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa suku-suku supaya kamu saling kenal. Maksudnya agar saling mengenal sesama mereka yang masing-masing kembali kepada kabilah mereka. Mengenai firman Allah yang lita'arofu, supaya kamu saling mengenal, yaitu Mujahid berkata, sebagaimana dikatakan Fulan bin Fulan dari Anu dan Anu, atau dari kabilah Anu dan kabilah Anu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, orang-orang Humar menasabkan diri kepada kampung halaman mereka, sedangkan Abu Hizaz menasabkan diri kepada kabilah mereka. Abu Sa'ad At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, pelajarilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali kekeluargaan, karena menyambungkan tali kekeluargaan itu dapat menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga, kekayaan dalam harta, dan panjang umur. Kemudian firman Allah selanjutnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Maksudnya yang membedakan derajat kalian di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan dan kekayaan. Ada beberapa hadis yang